Berburu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjaga agar kebun-kebun warga ini bisa tidak terserang oleh babi hutan. Sebenarnya dari Pinamo itu diajarkan banyak hal untuk para wanita-wanita ini. Deg-degan banget rasanya. Takutnya tuh nggak bisa nopang buat 2 orang. Takut banget jatuh. Alam, leluhur, dan tradisi merupakan roh kehidupan yang mengalir pada masyarakat adat suku Nuawulu. Disebut sebagai suku pribumi Pulau Seram, suku ini melengkapi dirinya dengan identitas ikatan kain merah di kepala, sebagai simbol kejujuran dan keberanian. Petualangan saya kali ini sampai di negeri Nuanea, Kepulauan Seram Selatan, Provinsi Maluku. Bagi suku Naulu, hutan merupakan sumber kehidupan. Kemampuan mereka dalam bertahan hidup di alam liar dapat dilihat dari kegiatan berburu yang sedang saya ikuti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dengan panah dan tombak di tangan, secara berkelompok mereka rutin memeriksa setiap jerat yang dipasang. Jadi untuk alat berburunya kali ini tuh nggak ribet-ribet, cuma pakai panah dan juga tombak. Nah ini ya panahnya tuh cukup tinggi juga nih. Busur yang mereka bawa panjangnya hampir 2 meter. Sengaja dibuat seperti demikian agar stabil dan akurat saat membidik hewan buruan. Nah jadi busurnya itu memang dibuat panjang karena semakin tinggi atau semakin panjang maka jarak yang dicapai itu bisa semakin jauh. Nah ini untuk anak panahnya dan juga ini tombaknya nih. Walaupun semua terbuat dari kayu, tapi ini tombak bukan sembarang tombak. Ini terbuat dari bambu racung atau bambu racun. Selain ukuran, suku Nuawulu juga mahir menentukan bahan yang dipakai untuk membuat tombak. Mereka hanya menggunakan bambu jenis ampel yang dipercaya memiliki racun sianida yang mematikan. Mati. Udah, suaranya udah mirip kayak bass betot nih. Mana? Kami terus membelah hutan menyusuri setiap jerat yang dipasang. Nah ini ternyata jerat yang sudah dipasang itu ada yang oh tuh. Kenapa? Wah. Oh iya. Wah, cuma 1 kali panah aja. Tuh. Langsung mati. Cara kerja jerat biasanya acak, tidak spesifik memilih ukuran dan jenis target tertentu. Sehingga tidak jarang dari kawanan babi yang melintas hanya menjerat anakan seperti ini. Nah, jadi memang kenapa bisa dapet babinya di sini itu karena dekat banget sama kelapa. Karena biasanya babi itu sukanya makan kelapa. Berburu merupakan salah satu keseharian warga adat Nuawulu. Cara memenuhi kebutuhan hidup yang sampai saat ini mereka jalankan. Biasanya kalau mendapatkan hasil buruan yang cukup banyak, itu akan mereka jual. Tapi kalau sedikit biasanya langsung dikonsumsi sendiri. Berburu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga menjaga agar kebun-kebun warga ini bisa tidak terserang oleh babi hutan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Negeri adat Nuanea dikelilingi oleh rimba belantara, lumbung alam yang selama ini memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Damar merupakan hasil alam dan memiliki peran yang sangat penting untuk masyarakat Naulu. Dan saya sekarang sedang menyusuri hutan untuk mengambil damar. Sebagai suku penjaga rimba, warga Nuaulu menjalin ikatan mutualisme yang cukup arif dengan hutan. Aturan tidak tertulis yang mengatur relasi mereka dengan hutan adalah memanfaatkan tanpa merusaknya. Nah, ini kita sudah sampai di pohon kamine. Jadi ini masih satu keluarga dengan kenari dan ini akan diambil damarnya. Pohon kenari babi yang ada di hadapan kami sudah berusia ratusan tahun. Akarnya yang menyembul ke permukaan dengan batang yang besar dan kokoh menjadi tanda jika pohon ini sudah melampaui beberapa zaman. Nah, jadi untuk bisa diambil damarnya itu ukurannya selain besar, usianya tuh juga tua nih. Kelihatan banget nih dari akar-akarnya nih besar banget. Wah. Damar adalah nama yang dipakai oleh suku Nuaulu untuk endapan getah yang mengeras. Damar berasal dari sayatan kulit pohon yang dibiarkan selama berhari-hari. Nah, ini damarnya. Ini damar juga? Ya, ini nanti ini. Oh, dibersihkan masih. Oh. Jadi memang karena ini damarnya tuh udah lama, warnanya tuh mirip banget sama akarnya, sama batangnya. Tuh. Berbeda dengan damar putih, getah kenari babi ini tidak berbentuk kristal. Jadi ini bukan jenis damar yang bisa dijual, tapi memang digunakannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, biasanya ini dipakai untuk menerangi ketika malam hari. Sementara di bawah kami sibuk mengumpulkan getah, di bagian pucuk pohon terlihat kawanan burung yang membangun sarangnya di pohon ini. Meskipun dimanfaatkan pohonnya, ini masyarakat Naulu ini sama sekali tidak merusak ekosistem alamnya. Dan bisa dilihat tuh di atas tuh banyak sekali sarang burung mata merah. Atau di sini disebutnya burung sioy. Burung mata merah atau perling kumbang biasa bersarang di pohon yang tinggi untuk melindungi telur dan anak-anaknya dari pemangsa. Nah, ini sekarang saya sedang menyayat-nyayat akarnya. Fungsinya itu biar ketika nanti sudah 1 bulan, jadi kalau mau diambil getahnya tuh sudah keluar lagi, jadi bisa dipakai lagi. Getah kenari yang sudah terkumpul, kemudian kami bawa pulang ke kampung. Nah, ini sekarang kita lagi mau buat kamane, alat penerangan yang biasanya dipakai di rumah-rumah maupun di rumah adat. Jadi terbuatnya tuh dari daun sagu, terus dari damar juga, dan dari bambu. Dan untuk tempat taruhnya nanti, kita ditancapkan tuh pakai dari pelepah sagunya. Getah kenari yang sudah dihancurkan kemudian dibungkus dengan daun dan dipasang pada pelepah sagu. Nah, ini dia. Kamanenya sudah jadi dan siap dipakai untuk menerangi malam hari. Sebelum acara Pinamu dimulai, jadi ini sekarang si ibu sedang membawa kayu bakar yang akan dibawa ke posune. Nah, fungsinya untuk menyalakan tungku yang ada di posune. Sebagai masyarakat adat, suku Nuaulu memiliki norma yang mengatur tatanan lokal kehidupan mereka. Salah satu norma adat yang dijalankan adalah Pinamo,
yaitu tradisi pengasingan bagi wanita yang memasuki masa haid pertama. Saya sedang menjahit daun sagu untuk membuat atap dan juga dinding yang nanti akan dipasangkan di posune. Nah, posune ini untuk persiapan acara adat Pinamo. Posune adalah gubuk isolasi sementara yang dibuat khusus dan jauh dari rumah induk. Ini habis kasih tahu ibu, ternyata ini saya salah. Harusnya menjahitnya tuh dekat banget sama tulang atau bambunya ini, jadi biar nggak turun-turun. Nah, ini punya saya naik turun semua ini. Bu, ini nggak bisa dipakai jadi. Harus ulang dari awal. Bangunannya cukup sederhana. Dinding dan atapnya hanya menggunakan daun sagu yang dijahit. Nah, jadi kenapa yang dipakai itu daun sagu? Karena daun sagu itu lebih gampang ditemukan di sekitar desa Nuanea ini. Nah, uniknya, jadi mereka ini nggak pakai paku sama sekali. Mereka cuma memakai bambu, serat bambu ini untuk jadi tali. Arsitektur tradisional tanpa paku seperti ini banyak dijumpai pada suku-suku Nusantara, termasuk Nuwaulu. Dengan mengandalkan tali temali, cara ini lebih praktis untuk bangunan-bangunan yang tidak permanen. Nah, kenapa yang dibuat yang di bawah ini dengan yang di atas itu beda? Karena memang untuk menahan beban tubuh itu jadi memang membutuhkan tali yang lebih kuat nih. Jadi mereka pakainya tuh rotan, beda sama yang di atap, pakai bambu. Setelah rangka berdiri, pondok kemudian ditutup dengan rumbia. Nah, ini kenapa membuat posune yang baru? Karena memang sedang ada perempuan yang pertama kali haid atau menstruasi, jadi sedang dibuatkan untuk pinamunya. Dengan berkumpulnya tetua adat, menandakan prosesi Pinamo sedang berlangsung. Bagi warga adat Nuwaulu, ritual ini bermakna perayaan atas peralihan seorang gadis menuju tahap kehidupan perempuan dewasa. Sebelum acara Pinamo dimulai, jadi ini sekarang si ibu sedang membawa kayu bakar yang akan dibawa ke posune. Nah, fungsinya untuk menyalakan tungku yang ada di posune. Mari ibu. Keluarga gadis yang akan diisolasi sementara menjadi yang paling sibuk mempersiapkan segalanya. Nah, jadi kayu bakar yang tadi dibawa dari rumah adat itu akan ditaruh di posune ini gunanya untuk memasak kakak ini karena dia yang akan melakukan Pinamo. Rentang waktu Pinamo sesuai dengan periode datang bulan dan keputusan pihak keluarga. Perempuan yang sedang melakukan Pinamo ini sedang membalurkan tubuhnya itu dengan menggunakan arang. Arang ini bagus untuk kulit, jadi sekalian untuk perawatan kulit. Perempuan yang sedang melaksanakan Pinamo dilarang untuk mandi. Karena itu, arang yang dibalurkan ke tubuhnya akan membantu menangkal kotoran yang menempel. Sebenarnya dari Pinamo itu diajarkan banyak hal untuk para wanita-wanita ini. Selain dia bisa membakar api sendiri, dia juga bisa belajar masak sendiri. Jadi untuk membuat perempuan-perempuan ini jauh lebih mandiri. Sebelum benar-benar diasingkan sendiri, kami membuat masakan untuk sang gadis yang akan menjalankan ritual. Posune ini kan tempatnya kecil banget ya. Jadi kalau pas masak kayak gini tuh, ya udah asapnya ke sini-sini aja, kena mata.
segala macem. Lumayan perih juga. Makanan mentah yang disiapkan terbatas pada hasil bumi dan bahari saja. Makanan di luar itu pantang dibawa ke dalam pondok untuk menjaga kemurnian prosesi ritual. Dari keluarga yang Pinamo itu boleh ikut untuk membantu masak. Asalkan harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Nah, seperti ibu ini yang akan membantu memasak terong dan juga ikan. Begitu juga dengan peralatan yang digunakan dalam posune. Hanya diperbolehkan dari bahan-bahan alami saja, seperti batok kelapa. Nah, ini dia masakan yang biasa dilakukan di Pinamo, di posunenya. Nah, ada ikan, ada juga ini pisang, terong, sambal, segala macam. Ini air putihnya tuh. Gelasnya tuh nggak pakai gelas biasanya nih, pakainya tuh bambu. Jadi semuanya memang hasil-hasil dari alam. Santapan sederhana yang kami buat sudah siap dihidangkan. Kakak sudah? Makanya sudah? Oke, terus ini kalau kayak gini? Oh, disimpan. Oke. Ayo Kak, saya bantu simpan. Nah, ini jadi di posun ini juga ada penyimpanan khusus. Kalau di sini namanya apa? Hotune. Hotune. Nah, ini tempat untuk menyimpan makanan yang sisa itu langsung ditaruh di hotune seperti ini. Jadi kalau besok mau makan lagi sudah bisa. Tidak terasa, gelap malam telah menggantikan sinar mentari. Nah, setiap malam di posune ini yang menerangi itu hanya kamane ini saja. Tidak boleh memakai senter atau alat pencahayaan lainnya karena nanti akan menimbulkan pamali. Selain itu, kelebihannya menggunakan damar ini, dia itu bisa bertahan sampai 1 hari penuh. Dan juga dia memiliki bau yang khas, jadi bisa mengusir nyamuk. Jadi kalau malam nggak bingung tuh sama nyamuk-nyamuk karena udah dibantu sama damar. Ya, ini biar saya taruh di sini dulu, Kakak. Nah, jadi ranjang untuk tidurnya itu tidak boleh dialasi apapun, termasuk kasur, bantal, dan sebagainya. Yang boleh itu cuma pakai kain saja. Itu bisa sebagai bantal sekaligus selimutnya. Hadapnya bagaimana? Oh. Setelah 2 minggu, prosesi Pinamo sang gadis sudah selesai. Keluarga dan warga di sekitar kampung sudah siap menyambutnya. Setelah prosesi selama 16 hari, kemudian orang yang tadi Pinamo di dalam akan keluar dan lalu dimandikan. Nah, ini sedang dimandikan untuk dibersihkan badan-badannya. Dan untuk memandikannya tuh tidak boleh menggunakan gayung, tapi menggunakan bambu. Selepas dimandikan, perempuan ini sudah kembali bersih dan suci. Setelah dipakaikan kain, kemudian akan dipakaikan aksesoris tambahan lainnya. Nah, semakin banyak aksesorisnya itu semakin bagus.
Dengan mengenakan kain tenun khas suku Naulu, perempuan ini juga dilengkapi dengan beragam perhiasan. Ketika semua sudah selesai, ini para wanita akan dipakaikan kunia. Nah, ini warna-warna kuning ini fungsinya untuk apa, Ibu? Biar dia jadi bersih, menandakan bahwa dia sudah bersih. Jadi akan dipakaikan seperti ini. Bahkan untuk orang-orang yang mengantar pun juga akan dipakaikan. Sang gadis kini sudah dewasa dan siap memasuki tahapan hidup selanjutnya. Sebagai sentuhan terakhirnya akan diberikan senye, ini mahkota Kasuku Naulu. Nah, dan akhirnya selesai sudah, sangat cantik dan menawan. Perempuan yang telah diasingkan kini diarah kembali masuk ke kampung. Acara terakhir itu akan ditutup dengan makan sirih dan pinang. Nanti setelah dari orang yang pinamo makan sirih dan pinang, selanjutnya semuanya akan boleh ikut makan sirih dan pinang. Sebagai pelengkap, perempuan dewasa ini diharuskan memakan sirih pinang. Setelah proses pengasingan sementara, selama 14 hari dan berbagai ritual adat lainnya, kini sang gadis sudah berubah status menjadi perempuan dewasa. Nilai yang saya dapat dari suku Naulu adalah menghargai setiap proses kehidupan. Bahkan untuk proses menuju pendewasaan, mereka membutuhkan proses yang sangat matang. Dan juga dibalut dengan adat yang sangat kental. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seiring perkembangan zaman, suku kepala merah kini sudah banyak mengandalkan hasil cocok tanam. Rata-rata kebun rempah yang mereka miliki tersebar di tengah belantara. Berada di tengah hutan, para petani cengkeh suku Naulu memiliki tantangannya tersendiri. Baik pada saat memetik cengkeh maupun di perjalanannya. Dapat dibilang cukup ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemiringan jalan seperti ini merupakan rute yang harus mereka lewati untuk menuju kebun. Selama naik tuh jarang ada pegangannya. Jadi harus cukup berhati-hati. Dan tuh kalau ke bawah curam banget sudah jalanannya. Ini masih berapa lama lagi, Pak? Kalau berjalan begini masih kira-kira setengah jam atau 1 jam. Untuk jalanan seperti itu, seperti ini tuh masih membutuhkan waktu setengah jam atau sekitar 1 jam. Jarak yang dilalui hanya sekitar 1 kilometer. Namun, jalanan berkelok sangat menyita tenaga saya. Dan kebun cengkeh punya Bapak ini tuh masih ada di atas sana. Ini kita masih harus menanjak 1 kali lagi untuk bisa sampai di kebunnya. Akhirnya, peluh keringat membawa ke tempat yang kami tuju. Ini apa ya? Kebunnya ya? Oke. Ini punya Bapak? Ya. Akhirnya kita sudah sampai di kebun cengkeh dan ibu ini. Ibu lagi mau siap-siap? Ibunya lagi siap-siap mau naik ke atas. Waduh. Ini karena emang pohon cengkeh ini tuh nantinya tuh nggak sama. Ini buat naiknya tuh harus effort, ibu tadi sampai mau jatuh. Sebelum memanen cengkeh, petani di sini biasa menyiapkan wadah sederhana. Oh, nah jadi kalau di sini itu kalau mau ambil panen cengkeh, itu mereka menggunakan kain yang diikatkan di pinggang, lalu ini taruh di leher. Taruh di leher. Nah jadi nggak ribet-ribet tuh bawahnya, tinggal dimasukin aja tuh nanti
cengkeh-cengkehnya masuk di kantong ini. Jadi mirip kayak kanguru. Cuman kalau kanguru di perut, ini bedanya di badan. Bisa. Meski sempat ragu, akhirnya saya berani juga untuk memanjat. Pohon cengkeh itu dia baru bisa berbuah itu sekitar usia 4 tahun. Ini kayak gini itu udah bisa dipanen. Dan juga musimnya itu ada di akhir tahun, bulan 9. Itu musim pertama ya Ibu ya? Iya. Musim pertamanya. Dan kalau udah musim kayak gini itu harus semuanya dipetik. Karena kalau enggak, dia nggak akan bisa tumbuh lagi bunganya. Bermacam alat seperti tali dan galah digunakan untuk mempermudah proses panen. Tali yang telah tersangkut pada dahan berfungsi untuk menarik ranting supaya mendekat. Cukup. Walaupun cuma narik tali doang, itu karena pijakannya pun juga sedikit susah dan posisinya tuh harus yang pas. Lebih ke itu sih susahnya. Padahal cuma narik tali doang buat ngedeketin rantingnya di bawah. Dengan lihainya, petani cengkeh ini berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Deg-degan banget rasanya. Walaupun udah dikasih tahu kalau ini dahan-dahannya tuh kuat, cuman karena ngelihat dahannya ini kan kecil-kecil kan ya. Takutnya tuh nggak bisa nopang buat 2 orang. Tapi waktu abang yang lewat bisa, tapi takut banget jatuh. Diusahakan tuh ranting-rantingnya tuh nggak boleh sampai patah karena kadang tuh masih ada beberapa yang masih belum berbunga, jadi masih kelihatan masih menguncup gitu. Dan itu kalau patah, jadi agak lebih lama lagi tumbuhnya. Jadi diupayakan tuh harus nggak sampai rusak rantingnya. Bagi saya, cukup sulit untuk membagi fokus sambil memanen cengkeh di atas pohon tinggi seperti ini. Ini cukup tinggi. Dari bawah tuh kelihatan banget ada sekitar kurang lebihnya 7 meter dari atas tanah. Ini memang cukup seru, tapi juga menantang. Deg-degan banget nih. Mama turun. Setelah seluruh kuncup cengkeh terkumpul, kami bergegas turun ke bawah. Nah ini hasil panen cengkehnya tuh ada 2 macam, yang satu masih berbunga seperti ini dan yang satu masih menguncup. Nah bedanya kalau yang berbunga seperti ini lebih ringan dibandingkan yang masih menguncup seperti ini. Saat puncak panen seperti sekarang, satu pohon dapat menghasilkan lebih dari 1 karung cengkeh. Hasil panennya sudah terkumpul dan selanjutnya akan kita bawa ke desa untuk dipisahkan antara batang dan juga cengkehnya dan nanti akan kita jemur. Kita bawa ya Bang ya? Iya. Melalui perkebunan cengkeh ini, suku Naulu juga berperan dalam membentuk Maluku sebagai kepulauan rempah. Memiliki ukuran buah yang besar, cengkeh yang biasa ditanam suku Nuaulu termasuk jenis cengkeh Zanzibar. Tangkai-tangkai cengkeh ini tidak dibuang, tapi bisa dijual dan juga biasanya mereka ini pakai tangkai cengkeh ini untuk
obat ramuan. Jadi biasanya diseduh pakai air, lalu airnya itu bisa pakai untuk mandi atau diminum. Untuk proses penjemuran ini normalnya itu membutuhkan waktu 3 hari. Jadi 3 hari itu kalau mataharinya lagi bagus-bagusnya nih. Tapi kalau mendung, cuaca mendung tuh bisa sampai 5 hari bahkan sampai 1 minggu. Semakin kering cengkeh yang dijual, semakin bagus kualitasnya. Cengkeh-cengkeh ini tuh nggak bisa kena hujan sama sekali. Jadi kalau kena hujan, dia udah nggak bisa dijual lagi. Jadi upayakan itu harus tetap dalam kondisi kering. Walaupun mendung dan sebagainya tuh harus diupayakan tetap kering. Cengkeh yang berwarna coklat kehitaman menandakan rempah ini telah siap jual. Ini dia cengkeh yang sudah kering. Warnanya cenderung lebih gelap dibandingkan yang basah. Dan dia nih ukurannya semakin menyusut, semakin kecil-kecil. Dan baunya jauh lebih keluar. Cengkeh kering ini biasa dipasarkan kepada para pengepul untuk dikirimkan ke luar daerah. Melimpahnya hasil cengkeh dari kampung suku Nuawulu juga turut memberikan andil kepada Maluku Tengah sebagai penghasil rempah terbesar di provinsi ini. Melalui perkebunan cengkeh ini, suku Naulu juga berperan dalam membentuk Maluku sebagai kepulauan rempah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.